Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Faliha. Saya adalah mahasiswi jurusan Kimia Angkatan tahun 2021 Universitas Sriwijaya dengan NIM 0803 1282 126071. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang di dalamnya terdapat 5 sila yang mencerminkan bangsa Indonesia dan sebagai wujud implementasi untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia yang telah tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila ini juga bisa dilihat dari nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk melihat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, maka kita harus bisa mengkaji dan membahas Pancasila sebagai sistem ilmiah. Menurut Pojo Wijatno, sistem ilmiah itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu harus berobjek, harus bermetode, harus bersistem, dan bersifat universal. Nah, syarat pertama inilah yang harus berobjek. Maksudnya adalah ketika kita membahas Pancasila secara ilmiah, kita harus memiliki objek yang akan kita bahas nantinya. Dalam ilmu filsafat sendiri ada dua objek. Yang pertama itu adalah objek material dan objek formal. Objek formal itu adalah sudut pandang. Maksudnya adalah nanti akan ketika kita mengkaji sesuatu objek, dari sudut pandang mana yang akan kita ambil, apakah dari sudut pandang moral ataukah dari sudut pandang lainnya. Ada beberapa contoh objek formal. Yang pertama itu ada dari sudut pandang moral. Nah, Pancasila ini dianggap sebagai literasi moral, di mana semua kegiatan dari kehidupan sehari-hari harus melandaskan dari Pancasila. Yang kedua itu adalah dari sudut pandang ekonomi. Sistem ekonomi Pancasila ini sangat berkaitan dengan sistem ekonomi kerakyatan, di mana tidak hanya mengajar keuntungan, namun lebih ke kerakyatan, di mana harus berprinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, dan demokrasi ekonomi. Yang ketiga adalah sudut pandang pers. Pers Pancasila yang dimaksud adalah pers yang orientasi, di mana sikap dan tingkah lakunya harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila, mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Lalu yang keempat adalah sudut pandang hukum dan kenegaraan. Dari sudut pandang hukum dan kenegaraan ini, Pancasila dijadikan sebagai landasan. Semua pembuatan hukum, baik berdasarkan undang-undang, baik hukum turunan seperti peraturan daerah ataupun peraturan presiden, tidak boleh menyeleweng dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kelima itu adalah sudut pandang filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian yang saling berhubungan, saling bekerja satu sama lain antara sila satu dengan sila kelima. Yang kedua adalah objek material. Objek material ini adalah sasaran yang akan kita bahas nantinya, baik secara empiris ataupun non-empiris. Objek empiris ini adalah sumber yang didapat setelah melalui proses observasi dan pengkajian. Misalnya ada benda sejarah, lembar hukum, dan lainnya. Sedangkan adalah yang non-empiris itu ada diambil dari kehidupan sehari-hari atau kegiatan sehari-hari, seperti nilai religius, nilai moral, dan nilai budaya. Nah, dari semua hal yang telah saya jelaskan, secara ringkas bisa dikatakan seperti ini. Pancasila bisa dianggap sebagai sistem ilmiah, dan tetapi harus memiliki syarat, yaitu harus berobjek ketika mengkajinya. Nah, objek ini berbagai macam, contohnya seperti adanya perilaku, ataupun misalnya saya contohkan objek itu kita mengambil sudut pandang dari hukum dan kenegaraan. Misalnya ada pembuatan undang-undang. Ketika pembuatan undang-undang itu tidak boleh menyeleweng dari hukum tertinggi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dan tidak boleh menyeleweng juga dari nilai Pancasila, karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Nah, inilah yang sedang terjadi pada Undang-Undang Cipta Kerja yang pada tanggal 5 November 2021 kemarin baru dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai inkonstitusional bersyarat. Pada awalnya, Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah menuai banyak protes dari rakyat Indonesia karena dinilai bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini mereduksi hak-hak buruh dan para pekerja. Dan selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih bermayoritas atau lebih berpihak kepada investor asing dan pengusaha dibandingkan buruh dan para pekerja. Selain itu, penyusunan undang-undang ini juga diawali dengan terbitnya surat presiden itu pada tanggal 7 Februari 2020 secara sembunyi-sembunyi dan tergesa-gesa dan berada di tengah pandemi. Hal inilah yang diasumsikan bahwa proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak mengamalkan nilai sila kedua Pancasila, yaitu berperi kemanusiaan. Karena saat itu di tengah kecekaman pandemi, di tengah problematika kesehatan, bukan hanya tentang kesehatan, tapi dari segi finansial dan pendidikan pun juga ikut tertekan di tengah pandemi, pemerintah pembuatan undang-undang.
bukan berfokus kepada penanganan pandemi yang saat itu sedang kritis dan urgent. Kemudian sidang paripurna pun dilaksanakan dari jadwal yang sebelumnya, yang awalnya harusnya 8 Oktober 2020 namun dimajukan sidangnya pada tanggal 5 Oktober 2020 tanpa alasan yang jelas dan logis. Dan terjadilah sebuah sorotan kejadian di mana Ketua DPR RI yakni Ibu Puan Maharani mematikan mic salah satu fraksi partai yang sedang menyampaikan instruksi. Satu, penyelewengan nilai Pancasila lagi, tidak diamalkannya nilai sila keempat. Lalu selain itu ada fakta yang mengherankan lagi, yaitu tidak adanya satupun anggota DPR ataupun badan legislasi yang memegang revisi mutakhir dari undang-undang tersebut. Dari sini bisa dilihat dengan jelas bahwa rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini dikerjakan secara tergesa-gesa dan terburu-buru, dan tidak ada transparansi dan tidak melibatkan rakyat sedikit pun di dalamnya, sebagaimana negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Nah, dari beberapa alasan inilah kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah sebagai inkonstitusional bersyarat. Namun, dalam putusannya, MK memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memperbaiki dan merevisi kembali undang-undang ini selama jangka 2 tahun lamanya. Dan dalam jangka waktu 2 tahun tersebut, Undang-Undang Cipta Kerja masih diperbolehkan untuk diberlakukan. Mahkamah Konstitusi ini dianggap membedakan antara proses dari produk hukum tersebut dengan hasil dari produk hukum tersebut, yang hasilnya dianggap sebagai inkonstitusional, sedangkan hasilnya tetap boleh dijalankan. Nah, ketegasan Mahkamah Konstitusi inilah yang patut dipertanyakan, mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi ini termasuk lembaga yudisial yang memiliki kewenangan untuk membatalkan sebuah undang-undang apabila tidak sesuai dengan hukum tertinggi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Perlu diingat, ketika satu objek sudah melakukan penyelewengan atau sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka objek tersebut juga tidak akan sesuai dengan Pancasila, karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Dengan alasan ini jugalah Mahkamah Konstitusi dianggap mengambil jalan aman untuk mengambil putusan tersebut. Dan putusan Mahkamah Konstitusi ini terlihat nanggung dan dianggap sebagai bukanlah sekedar kemenangan aspirasi rakyat, namun juga sebagai hasil dari negosiasi antara kedua belah pihak. Mari kita analogikan secara sederhana. Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagai adonan kue dengan kue. Apabila kita membuat sebuah adonan kue dengan cara yang salah, apakah kue yang kita buat ini layak untuk dijual atau dikonsumsi? Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, dan sesungguhnya ini adalah paparan dari saya dan untuk memenuhi tugas Pancasila saya sendiri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.